Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivan Aditya Malunda, NPI 14220014, kelas XOG. Saya akan mempresentasikan eh, teknik pengecoran tentang centrifugal casting. Yang pertama, latar belakang. Pada era modern ini, dunia industri terus mengalami kemajuan, terutama dalam bidang manufaktur. Ada berbagai macam produk yang dihasilkan dari proses manufaktur, khususnya dari proses pengecoran. Proses pengecoran dalam dunia industri digunakan untuk membuat benda-benda berbentuk rumit seperti benda berlubang dan lain-lainnya. Metode yang digunakan dalam proses pengecoran pun ada bermacam-macam, serta perbaikan metode proses pengecoran terus dilakukan untuk menghasilkan produk coran yang berkualitas. Salah satunya adalah metode centrifugal casting. Centrifugal casting merupakan pengecoran yang dilakukan dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Teknik pengecoran tersebut menggunakan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh cetakan yang berputar. Selanjutnya, pengertian centrifugal casting. Eh, di sini terdapat gambar centrifugal casting. Centrifugal casting adalah pengecoran yang mekanis mekanismenya menggunakan putaran sebagai teknik dasarnya, berbeda dengan pengecoran lain yang cetakannya tidak bergerak dan hanya dituangkan material cair. Pada centrifugal casting, pengecoran dilakukan pada saat cetakan berputar lalu dituangkan material ke dalam cetakan yang sedang berputar tersebut. Putaran yang digunakan dapat bervariasi sesuai kebutuhan. Saat pengecoran terjadi fase pendinginan material dari suhu tinggi menuju suhu rendah, dari suhu tinggi ke suhu yang sangat cepat. Oleh karena itu, sebelum dituangkan, cetakan dipanaskan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya cacat pengecoran yang diakibatkan perbedaan suhu yang begitu jauh dari suhu tinggi material dengan suhu ruangan yang dimiliki cetakan. Bila sebuah bila sebelum penuangan material, cetakan belum dipanaskan terlebih dahulu akan menyebabkan coran menjadi cacat dan tidak sempurna. Pada centrifugal casting, hasil coran dapat memiliki kekerasan solid di bagian permukaan luar dibandingkan dengan pengecoran statik. Mekanisme yang dapat digunakan pada centrifugal casting antara lain horizontal centrifugal casting dan vertical vertical centrifugal casting. Pada horizontal centrifugal casting, posisi poros yang terhubung dengan dudukan cetakan secara mendatar. Sedangkan vertical centrifugal casting posisinya porosnya vertikal atau berdiri. Jadi pada gambar ini bisa diilustrasikan kalau pada centrifugal casting ini castingnya diputar dari ini diisi colnya, kemudian diputar oleh porosnya. Terus selanjutnya proses centrifugal casting. Proses pengecoran metode sentrifugal dilakukan dengan menggunakan cetakan logam atau die casting. Gaya sentrifugal akan mendistribusikan cairan logam yang sudah dituangkan ke dinding rongga cetak, kemudian membeku dan membentuk produk yang sesuai dengan rongga cetaknya. Pengecoran sentrifugal dapat dioperasikan pada sumbu vertikal maupun horizontal. Pengecoran sentrifugal horizontal adalah pengecoran dengan proses penuangan logam cair ke dalam cetakan yang berputar pada posisi mendatar. Sedangkan pengecoran sentrifugal vertikal adalah pengecoran dengan proses penuangan logam cair ke dalam cetakan yang berputar pada posisi tegak. Cetakan yang digunakan untuk pengecoran sentrifugal terdiri dari dinding cetakan, saluran penuangan, roller, tracks, dan kepala penutup ujung atau end plate. Jadi berawal dari molten metal ini ada seperti bak, terus dituangkan cairan ke dalam eh,
semacam kayak uh, tempat cetakannya itu. Jika sudah memenuhi, nanti mold coating dia berputar, diputar dengan menggunakan rotor di gambar tersebut. Untuk selanjutnya, pada jenis centrifugal casting ini dibagi menjadi satu, ada pengecoran sentrifugal sejati, gambarnya seperti ini. Terus yang kedua, ada pengecoran semi sentrifugal, gambarnya seperti ini. Terus ketiga, ada pengecoran sentrifug, gambarnya seperti ini. Oke, pengertian dari pengecoran sentrifugal sejati terdapat seperti gambar seperti ini. Dalam pengecoran sentrifugal sejati, logam logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar untuk menghasilkan benda cair bentuk tabular seperti pipa, tabung, busing, cincin, dan lain-lainnya. Pengecoran sentrifugal horizontal digunakan untuk menghasilkan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang, yaitu lebih dari 100 meter untuk beberapa komponen yang berbentuk silinder yang relatif simpel. Pengecoran sentrifugal sejati merupakan salah satu proses pengecoran yang menghasilkan produk gel terbentuk silinder dengan cara memutarkan cetakan pada sumbunya. Proses pengecoran dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal tanpa menggunakan inti atau gol. Produk gel yang dihasilkan dengan metode ini mempunyai arah pembekuan yang terarah atau directional solidification dari bagian diameter luar menuju ke diameter dalam sehingga menghasilkan produk gel yang terbebas dari cacat pengecoran terutama penyusutan. Prinsip pengecoran sentrifugal sejati adalah dari logam cair dituangkan ke dalam cetakan horizontal yang sedang berputar pada kecepatan putar yang rendah. Logam cair diinput melalui cawan tuang atau puring basin yang terletak pada salah satu ujung cetakan. Pada beberapa mesin, cetakan disebut setelah logam cair dituangkan. Setelah cetakan penuh, putaran dinaikkan sampai pada sehingga akan membentuk cairan sesuai dengan bentuk dinding cetakan. Jadi bentuk luar dari benda bisa di lingkaran oktagonal, heksagonal, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Namun bagian sebelah dalamnya akan berbentuk lingkaran karena adanya gaya radial yang simetris. Sifat hasil pengecoran sentrifugal sejati. Karakteristik benda cair hasil pengecoran sentrifugal sejati ini diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, produk cair ini memiliki densitas atau kepadatan yang tinggi, terutama pada bagian luar atau permukaan corak. Yang kedua, tidak terjadi penyusutan pembekuan pada bagian luar benda cair karena adanya gaya sentrifugal yang lebih besar dan bekerja secara kontinu pada permukaan. Yang ketiga, pengotor impuritas dan slag akan berada pada dinding sebelah dalam coran dan hal ini dapat dihilangkan dengan cara bermesinan. Untuk contoh pengecoran sentrifugal seperti gambar ini. Selanjutnya, pengecoran semi sentrifugal. Pengecoran ini menggunakan metode gaya sentrifugal digunakan untuk menghasilkan coran yang kejal atau bukan bentuk tabular. Cetakan dirancang dengan riser pada pusat untuk pengisian logam cair, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Seperti ini. Cara kerja pengecoran semi sentrifugal. Pada pengecoran semi sentrifugal, vertikal penuangan dimulai ketika cetakan diam, kemudian cetakan diputar sampai pada
kecepatan tertentu sehingga pembekuan logam terjadi pada saat cetakan tersebut berputar. Gaya sentrifugal yang disebabkan oleh putaran cetakan akan mendorong logam cair masuk ke seluruh rongga cetakan. Cetakan tetap diputar sampai logam cair membeku dan mendingin. Produk coran bagian luar lingkaran luar memiliki densitas yang lebih besar dibandingkan dengan densitas bagian tengah dekat pusat rotasi. Kondisi ini dimanfaatkan untuk membuat benda dengan lubang di tengah seperti roda puli bagian tengah yang memiliki densitas rendah akan mudah dikerjakan dengan permesinan. Pengecoran sentrifugal vertikal digunakan untuk memproduksi benda kerja yang memiliki panjang relatif pendek, sekitar 100 mm atau 1 meter. Aplikasi pengecoran vertikal bisa lebih luas karena dapat membuat benda kerja yang relatif lebih rumit seperti velg, tromol kendaraan, atau dan lain-lain. Selanjutnya, contoh gambar seperti ini, pengecoran semi sentrifugal. Selanjutnya, di sini ada pengecoran sentrifug. Dalam puncak sentrifug, cetakan dirancang dengan beberapa rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal yang ditunjukkan dalam gambar berikut. Seperti ini. Untuk prinsip kerja pengecoran sentrifugal dimulai setelah logam cair mencapai temperatur tuang yang diinginkan. Kemudian logam cair dituang tepat di atas pusat lingkaran cetakan melalui pouring mesin. Gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh adanya putaran akan mendorong logam cair masuk ke dalam rongga cetak secara merata. Putaran terus dilakukan sampai logam cair membeku dan mendingin. Proses ini digunakan untuk benda cor yang kecil yang tidak memerlukan persyaratan simetri radial seperti dua teknik pengecoran sentrifugal yang lain. Dalam satu kali pengecoran bisa diperoleh beberapa periodik coran, bisa 2 sampai 5 tergantung besar cetakan dan ukuran benda cornya. Gambar seperti ini. Selanjutnya untuk sentrifugal casting ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya tidak perlu riset dan kedua produk yang berlekuk-lekuk dapat diproses dengan permukaan yang baik. Yang ketiga toleransi benda kecil. Yang keempat benda kerja uniform atau seragam. Selanjutnya kelemahannya untuk kekurangan sentrifugal casting yang pertama harga peralatannya mahal. Yang kedua, biaya maintenance mahal. Yang ketiga, laju produksi rendah. Yang keempat, satu cetakan hanya digunakan untuk satu produk. Berarti satu cetakan sekali pakai buang. Yang kelima, gaya sentrifugal besar. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.